welcome to Joy Kids Online Service. Selamat datang buat kalian semua yang udah rajin nonton ataupun yang baru pertama kali nonton dan dimanapun kalian berada, mau itu di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya ataupun kota-kota lain dimanapun kalian berada, selamat datang dan we're so happy to meet all of you guys. Nah, sebelum kita pagi ini mau memuji Tuhan, kita juga mau main games dan mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya seperti biasa biar kita makin semangat lagi pagi ini. Oke? Udah siap semua yang di sini? Yang di rumah udah siap? Oke, dengan semangat ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya dengan lebih semangat lagi. Joy. Yes, 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 I'm awesome! Halo Joy! Kita mau bernyanyi bersama, dimanapun kalian berada, mari bangkit berdiri, let's celebrate Jesus! Woo! Bertepuk tangan bersama! Percaya rencanamu besar, rencanamu besar bagiku, karuniamu megah
katakan sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari bersama katakan, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, yes God. penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya kita punya Tuhan yang mampu, yang kasihnya besar, yang kuasanya besar. Dan dia masih terus mengadakan perkara yang luar biasa buat kehidupan setiap kita. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang memberi kemenangan. Sebab Tuhan mampu, yes God, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Katakan pemulihan, Pemulihan pasti bisa terjadi, berkat-Mu Tuhan. terjadi karena Tuhan mampu. Nyatakan kesembuhan, Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari anak Joy yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Oke teman-teman, kita udah sama-sama muji Tuhan nih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu. Wow, udah ada apa ini di tangannya kita masing-masing di sini? Ada yang tahu di rumah? Ya, ini adalah lato-lato. Nah, jadi teman-teman yang ada di sini akan bermain lato-lato lama-lamaan ya. Siapa yang bertahan paling lama bisa mainin lato-lato itu adalah pemenangnya. Nah, teman-teman yang di rumah kalau mau ikutan boleh ya, kalau ada yang punya lato-lato di rumah.
Oke, udah siap semuanya yang ada di sini? Oke, siap. Ambil posisinya masing-masing. Belum. Oke, stop dulu ya. Kak Fori hitung ya, dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1, yuk. Oke. Wah. Oke, lagi, sekali lagi. Anggap pemanasan. Agil agak geser sedikit gini. Oke. Udah ya. Obi agak maju dikit. Oke, lagi ya. Oke, lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, nggak apa-apa deh. Tapi kayaknya tadi Gilbert ya, udah lumayan ya. Atau mau lagi? Sekali lagi ya, bareng-bareng ya. Yuk, 3, 2, 1. Wow. Yeay, tepuk tangan untuk Kakak Gilbert. Yeay. Halo semua adik-adik, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Miss VV di sini dan kita sama-sama mau excited bareng-bareng untuk bisa dengerin firman Tuhan tentunya. Oke? Nah, seperti di minggu kemarin nih, temanya apa? Temanya about love ya, about love. Nah, love itu apa sih? Love itu bahas tentang kasih ya. Semuanya udah tahu bahwa love itu adalah kasih. Dan di minggu kemarin kita membahas how to love God. Menjadikan Tuhan become our number one ya. Menjadikan Tuhan become our number one. Dan di minggu ini kita mau belajar sama-sama to learn how to love our family ya. How to love our family, how to love our parents ya. Love our parents and love our family. Dan sebelum itu kita mau sama-sama dengerin melihat ya sebuah cuplikan tentang superhero kita hari ini. Semuanya penasaran siapa superhero kita hari ini? Yuk kita nonton sama-sama. Do you know why the phoenix sits on the right hand of the emperor? She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? Citizens, we are under attack from northern invaders. Their leader calls himself Ori Khan. Fights alongside a witch. No survivors. By edict of His Imperial Majesty, every family must contribute 1 man to fight. Have you no son? I am blessed with 2 daughters. I will fight. We must be strong. This time he will not return. Loyal, brave, and true. It is my duty to protect my family. Ancestors, please protect her. What is your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you. Close the gate! The spirit is evident, but something holds you back. When they find out who you are, they will show you no mercy. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. Kita sudah nonton sama-sama kan cuplikan tentang story about Mulan, story of Mulan. Dan ketika kita melihat sama-sama tentang cerita itu, Miss mau merangkum sedikit gimana tentang cerita tersebut. Ya, jadi ada pada masa itu zaman Kaisar Tiongkok itu ada terjadi peperangan yang sangat besar dan akhirnya keputusan dari
dari Raja Tiongkok, dia memutuskan bahwa setiap keluarga itu harus melibatkan satu pria dalam keluarganya untuk turun dan terlibat dalam peperangan tersebut ya. Jadi semua keluarga harus terlibat untuk bisa ikut dalam peperangan. Dan pada waktu itu ada sebuah keluarga nih, keluarganya Mulan ya pada waktu itu. Keluarga Mulan ini orang tuanya ini nggak punya anak laki-laki. Ada dua anak, hanya anak perempuan, dua-duanya anak perempuan. Dan hanya papanya yang berarti ikut harusnya ikut dalam peperangan tersebut. Tapi Mulan ini berpikir, aduh papaku ini udah tua, papaku ini udah sakit, gimana caranya supaya papaku ini nggak usah ikut dalam peperangan tersebut. Dia merasa kasihan sama papanya, sama orang tuanya. Dan akhirnya dia mulai berpikir, gimana kalau aku aja nih yang ikut dalam peperangan tersebut. Nah gimana dong caranya? Akhirnya dia berpura-pura untuk menjadi seorang pria, menyamar menjadi seorang pria. Dan dia menamakan dirinya Hua Jun. Ya, pada waktu itu dia dibantu nih oleh seekor naga Cina. Nah, di mana pada waktu itu banyak hal yang dia dapat bantuan dari naga tersebut ya, mulai dari banyaknya tantangan, banyak ujian yang harus dia lalui. Dan gimana cara dia bisa harus memanfaatkan kekuatannya agar itu bisa keluar jadi potensi dalam dirinya. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat seru ya. Kalau kita nonton bersama-sama sangat-sangat seru. Dan akhirnya gimana? Mulan akhirnya bisa keluar ya, keluar menjadi pejuang yang terhormat, yang bisa memenangkan pertandingan itu, peperangan tersebut, dan menjadi kemenangan dari Tiongkok. Dan akhirnya seluruh bangsa itu sangat berterima kasih kepada Mulan, dan tentunya parentsnya, orang tuanya dan papanya itu sangat bangga kepada Mulan. Nah, Mulan ini menceritakan sebuah story di mana dia bergabung ya, menjadi sukarelawan, bergabung bersama para tentara untuk bisa menyelamatkan ayahnya ya, menyelamatkan ayahnya. Dan tindakan ini menunjukkan bahwa dia itu orang yang nggak egois, dia itu sangat-sangat peduli dengan family-nya, dengan keluarganya, terutama dengan papanya, dengan parentsnya. Nah, inilah hati dari seorang Mulan. Nah, tentunya hari ini kita juga nggak mau hanya mendengar sebuah cerita tentang Mulan, tapi ternyata di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ternyata ditemukan juga ada sebuah cerita yang sangat-sangat membuat kita juga memikirkan bahwa oh ternyata di Alkitab ini ada loh cerita tentang gimana caranya kita bisa love our parents, love our family. Yuk kita dengerin sama-sama ceritanya. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita nih yang menceritakan gimana bangsa Israel pada waktu itu belum punya raja ya, pada saat belum punya raja, negeri Kanaan ini tertimpa yang namanya bencana kelaparan. Ya, bencana kelaparan ada pada bangsa Israel pada waktu itu, pada saat dia ada di tanah Kanaan. Nah, ada sebuah keluarga, ya ada seorang laki-laki yang bernama Elimelek. Kita ucapin sama-sama siapa? Elimelek. Nah, Elimelek ini mempunyai istri yang bernama Naomi. Siapa namanya? Naomi ya. Elimelek punya istri yang bernama Naomi. Dan akhirnya Elimelek ini mulai berpikir, di sini ada banyak bencana kelaparan. Ya, gimana caranya supaya kita ini tidak tertimpa bencana ini? Akhirnya dia berpikir untuk pindah ke tanah Moab. Ya, mulai dari tanah Yehuda dia pindah nih ke tanah Moab. Nah, dia mulai bertumbuh di sana, keluarganya mulai berkembang di sana, dan dia punya 2 orang anak, yaitu anak laki-laki yang bernama Mahlon dan juga Kilion. Nah, suatu saat akhirnya istri dari Naomi yaitu Elimelek ini meninggal. Ya, tiba-tiba meninggal. Nah, setelah meninggal akhirnya Naomi ini ya hidup bersama dengan kedua orang anaknya. Dan akhirnya anaknya bertumbuh, anaknya sudah menikah dengan perempuan-perempuan Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Ya, kita ucapin sama-sama, Orpa dan Ruth. Nah, akhirnya mereka mulai hidup bersama-sama di sana, mereka mulai berkembang, bertumbuh di sana. Dan suatu saat setelah 10 tahun kemudian ternyata kedua anaknya laki-laki itu juga meninggal. Ya, Kilion dan juga Mahlon itu akhirnya meninggal dunia. Dan si Naomi mulai berpikir, aduh, aku hanya tinggal
diriku sendiri bersama kedua menantuku. Apa yang harus aku lakuin nih? Dia mulai bingung. Dan dia mendengar nih di tanah Yehuda, dia di bangsa Israel di sana hidupnya udah mulai tidak ada bencana kelaparan. Tuhan mulai memberkati tanah Kanaan, dan akhirnya Naomi pun berpikir untuk kembali lagi ke tanah Yehuda. Dan akhirnya dia mulai nih berkemas, dia berkemas dengan kedua menantunya, dia berkemas untuk pindah dari tanah Moab itu kembali ke negerinya sendiri. Dan pada waktu perjalanannya dia mulai berbicara nih kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Orpa dan Rut, dia berkata kepada kedua menantunya, baiklah kamu lebih baik untuk bisa kembali kepada keluargamu daripada ikut aku nih. Lebih baik kamu kembali aja kepada orang tuamu, kepada family kamu. Dan akhirnya mereka pertama-tamanya Orpa dan Rut ini mereka menangis, ya mereka nggak mau. Dan pada akhirnya Orpa memilih untuk bisa kembali kepada keluarganya di Moab. Tetapi beda dengan Rut. Rut itu tetap memaksa untuk bisa ikut kepada Naomi. Karena dia bilang, kemanapun kamu pergi, aku ada di sana. Dan di mana engkau ada, disitulah aku berada. Dan di mana engkau meninggal, di situ aku juga akan meninggal. Dan Bapa yang kau sembah di situ, aku juga akan menyembah Bapamu. Dan akhirnya Rut juga memilih untuk bisa bersama-sama dengan Naomi di sana. Nah, Naomi melihat bahwa Rut ini bersikeras untuk ikut, ya oke lah. Akhirnya oke, mari kita berjalan bersama-sama kembali ke tanah Kanaan, tanah Yehuda itu. Mereka tiba nih di Bethlehem pada permulaan musim panen gandum. Nah, Naomi mempunyai seorang anggota keluarga yang dari mendiang suaminya, Elimelek, itu orang yang cukup kaya, cukup terpandang, namanya adalah Boas. Kita ucapin sama-sama, namanya siapa? Boas. Nah, Boas ini punya ladang yang gede banget, besar sekali ladangnya. Ya, banyak orang-orang pekerja-pekerja yang ada di sana untuk menuai gandum-gandumnya. Nah, ketika dia pergi ke ladang yang si Rut ini dia datang ke ladangnya yang milik Boas. Nah, akhirnya dia ini berpikir gimana caranya supaya aku bisa dapat makan. Gimana caranya supaya aku dan mertua yaitu Naomi itu tidak kelaparan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berada di ladang tersebut dan dia berjumpa dengan yang namanya Boas tersebut. Dia menceritakan siapa dirinya. Dia menceritakan bahwa aku ini adalah menantu dari Naomi, kerabat jauh dari saudara kamu yaitu Elimelek. Dan akhirnya Boas memperbolehkan Rut untuk bisa mengambil gandum-gandum, sisa-sisa gandum yang ada di ladang tersebut. Dan singkat cerita akhirnya Boas ini melihat dan tersentuh bahwa ternyata hati Rut ini begitu baik, ya. Hati Rut ini begitu luar biasa baik kepada mertuanya. Dan dia melihat bahwa kesetiaan Rut ini begitu luar biasa kepada Naomi. Nah, akhirnya Rut ini juga terus ya mengirik ya gandumnya untuk jadikan sebuah roti, dan dia makan sendiri dan juga dibawa pulang kepada Naomi. Nah, kemudian ketika ia pulang ke kota, ia membawa hasil pungutannya itu ya kan kepada mertuanya untuk juga bisa dimakan bersama-sama. Dan dia menceritakan kepada Naomi, tadi Rut berjumpa nih dengan yang namanya Boas. Terus dia mulai menceritakan ini dan itu dan lain sebagainya, bahwa dia diperbolehkan nih untuk ada di sana untuk mengambil gandum-gandum yang di sana. Dan ternyata singkat cerita Naomi ini menceritakan bahwa Boas itu adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kita semua. Nah, dia berkata nih, semoga Tuhan tuh memberikan jalan kepada kita agar hidup kita ini juga bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi. Dan singkat ceritanya, akhirnya ending dari cerita tersebut apa sih? Akhirnya Boas itu
bertanggung jawab kepada Ruth, terhadap Ruth dan juga Naomi. Ya, jadi akhirnya Boaz ini bertanggung jawab kepada Ruth dan juga Naomi, dan semua ini terjadi tentunya itu karena rencananya Tuhan pastinya, tentu dengan rencana Tuhan. Tetapi selain itu juga kita melihat bahwa kasih dan pengorbanan Ruth yang ada di sini kepada mertuanya yang itu Naomi, itu membuat Ruth itu juga bisa mendapat kehidupan yang lebih baik tentunya. Nah, sama seperti superhero kita hari ini, yaitu siapa tadi? Mulan. Dia berkorban untuk keluarganya, dia berkorban untuk papanya. Dan Ruth juga melakukan hal yang sama. Ruth juga berkorban kepada Naomi, menunjukkan kasihnya, menunjukkan cintanya Ruth kepada Naomi. Sehingga itulah yang kita pelajari sama-sama hari ini, yaitu love our parents. Ya, gimana sih caranya kita bisa mengasihi parents kita? How to show our love to our parents? How to show our love to our family? Ada dua nih yang kita bisa lakuin bersama-sama. Two simple things. Yang pertama yaitu words. Gimana caranya kita bisa menunjukin show our love? Yang pertama yaitu dengan words, yaitu saying I love you. Ya, saying I love you. Atau other words yaitu I'm sorry. Yang ketiga yaitu thank you. Tiga kunci ini yang bisa membuat kita bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada our parents, kepada our family. Dimulai dari yang pertama yaitu apa? I love you. Yang kedua, I'm sorry. Yang ketiga, thank you. Ya, dimana orang lain itu bisa ngelihat, oh ya sih, dia ini benar-benar sayang nih kepada orang tua. Ya, dan kalau misalnya kita melakukan salah, kita bisa juga say sorry, dan kita bisa say thank you kalau kita meminta tolong kepada parents kita. Dan yang kedua yaitu acts, yaitu tindakan. Tindakan yaitu apa sih? Kita obey, kita mematuhi orang tua kita. Nah, super kebenaran kita hari ini yaitu I obey my parents because I love them. I obey my parents because I love them. Kita ucapin sama-sama sekali lagi ya. I obey my parents because I love them. Jadi intinya menaati orang tua bukan karena kita takut dihukum, karena kita takut nggak dibeliin sesuatu atau dimarahin, tapi karena kita mengasihi mereka. Sekali lagi ya, kita mau mengasihi, kita menaati orang tua kita karena kita ini mengasihi mereka. Oke teman-teman, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan sumber kebenaran kita. Sumber kebenaran kita adalah I obey my parents because I love them. Ayat penuntun kita diambil dari Rut 1 sampai 4, or in English Rut 1 until 4. Lalu ayat hafalan kita diambil dari Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Or in English Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right things to do. Oke teman-teman, kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita juga udah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya sikap berdoa yang baik di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau mau Tuhan mengajarkan kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, juga kepada orang tua kami Tuhan. Bukan karena apa, tapi karena kami mengasihi mereka. Tuhan memberkati Tuhan setiap kami, Engkau memberkati sekolah kami masing-masing, Engkau memberkati aktivitas kami, juga Engkau memberkati Tuhan kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Joy Kids yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, kita udah selesai nih ibadahnya hari ini. Nah, mumpung teman-teman semua masih ada di depan gadgetnya kalian masing-masing, kenapa nggak teman-teman klik subscribe di YouTube channel ini? Kalian juga bisa like video ini dan kasih positif komen di bawah ini ya, supaya semakin banyak teman-teman yang terberkati. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian dan orang-orang yang kalian sayangi. Oke, gitu aja. See you next week, Joy Kids. Bye!